Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas si Gondes, kaum muslimin. Si Gondes yang punya gelar Ghost Miftah. Ya. Kalau kemarin kita sudah membahas video dari Ghost Miftah yang mengatakan kalau kafe tempat dia ngaji itu sudah dipakai untuk ngaji selama 17 tahun. Tapi ternyata setelah ngaji 17 tahun, kafe itu tetap menjadi tempat klub malam yang terbesar di Jogja. Artinya kan selama 17 tahun pemilik kafe itu, penghuni kafe itu ngaji sama si Gondes itu nggak dapat apa-apa, malah tambah bodoh. Ya. Buktinya apa? Buktinya bosnya itu malah semakin membesarkan usaha tempat hiburan malam tersebut. Itu kan namanya bukan semakin mengenal Allah, bukan semakin lembut hatinya untuk tunduk kepada aturan Allah, tapi malah semakin keras menentang aturan Allah. Dan yang jadi pertanyaan besar, ngajinya itu ngaji apa gitu loh. Ya, sama si Gondes itu ngaji apa? Dan si Gondes datang ke kafe itu, ya, sebenarnya dalam rangka ngasih pencerahan atau mencari pencerahan, atau justru malah dikasih pencerahan di sana. Dan kayaknya si Gondes itu malah dikasih pencerahan sama penghuni klub malam itu, ya, karena ada video yang beredar si Gondes itu bisa menyepil harga wanita di sana. Ya, coba kita simak videonya. Saya kemarin YouTubean terakhir dengan Deddy Corbuzier, saya bilang ada calon anggota DPR ditangkap KPK gara-gara ngamplopi uang 20.000 katanya untuk membayar suara rakyat supaya dipilih jadi anggota DPR. Saya bilang binaan saya di lokalisasi Sarkem, PSK yang paling murah itu 200.000. Kok ini suara rakyat 5 tahun 20.000, lonte setengah jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun 20.000, berarti lebih mahal loh. Kata Ghost Miftah, ya, harga loan di Sarkem itu lebih mahal daripada suara pemilih. Pemilih dibayar 20.000, sementara loan itu dibayar 200.000 paling murah. Jadi Gondes ini tahu harga-harga loan di Sarkem, ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang membuat miris kaum muslimin, kok jamaahnya malah seneng gitu loh. Kok malah seneng diajak guyonan seperti itu. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, memang belakangan ini nama Gondes ini lagi rame jadi pembahasan kaum muslimin. Karena yang kemarin dia viral nyebut PKS sebagai Wahabi. Kemudian ada lagi video yang dia lagi bagi-bagi duit. Ada yang dia sendiri ngomong kalau dia ini kiainya Prabowo. Dan jelas si Gondes ini kan jadi tim sesnya Pak Wowo, ya. Dan yang membagongkan kaum muslimin, katanya dia ini kalau Pak Wowo menang, dia ditawari untuk jadi Menteri Agama. Kalau memang benar seperti itu, ya, dia ini dicalonkan sebagai Menteri Agama, musibah kaum muslimin. Terus di pejabat saya nggak mau. Mas Erick Thohir, Gus mau nggak jadi komisaris BUMN? Nggak mau saya. Sudah deh, saya nggak mau terlibat hal. Sampai hari ini saya belum mau. Kayak kemarin saya cerita, Mas, Menteri Pertahanan datang ke pondok saya, Mas Prabowo, Gus doakan saya mau nyalon. Oh silahkan, dukung Gus, dukung. Gus minta mau nggak jadi Menteri Agama kalau saya jadi presiden? Nggak mau. Saya tahu Pak, Menteri Agama gajinya cuma 18 juta. Alhamdulillah kalau si Gondes ini nggak mau jadi Menteri Agama, ya. Karena kalau jadi Menteri Agama, jelas tambah carut marut urusan agama di Indonesia, ya. Wong dia ini ngomong, kalau nongkrong di kafe, tapi ingat kebaikan, itu lebih baik daripada nongkrong di masjid, tapi ingat maksiat. Kalau memang kasih sayang Tuhan melihat orang itu ibadahnya, mungkin Sarkem itu tutup dari dulu. Kenapa? Karena melihat kemaksiatannya. Buktinya sampai hari ini Sarkem eksis. Itu lebih baik. Saya mengatakan apa? Lebih baik kita nongkrong di kafe tapi ingat masjid. Lebih baik kita nongkrong di kafe tapi kita ingat kebaikan
daripada kita nongkrong di masjid tapi ingat dengan kemaksiatan. Itu konsep pemahaman yang sesat kaum muslimin ya. Kalau si Gondes ini jadi menteri agama, apa nggak hancur tatanan kaum muslimin? Ya, coba pemahaman dia, kasih sayang Allah itu bukan diberikan karena ibadah, bukan karena ketaatan seseorang, tapi terserah Allah. Allah bebas, mau menyayangi siapa saja bebas. Sarkem tetap eksis, dianggap itu bukti kasih sayang Allah. Nanti ada orang judi, kemudian menang, dianggap itu dapat kasih sayang dari Allah. Kemudian orang maling, nggak ketahuan, dianggap itu kasih sayang Allah. Orang korupsi, tapi nggak ketahuan, dan tambah kaya raya, dianggap itu kasih sayang Allah. Apa nggak rusak tatanan yang seperti itu kaum muslimin? Ya, perkara duniawi dijadikan ukuran tanda cinta dan tidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang. Ini kan ngawur namanya, konsep ngawur. Asal itu bentuknya kesenangan diartikan itu cinta Allah, sayangnya Allah. Itu kan rusak kaum muslimin ya. Apalagi kalau prinsip lebih baik nongkrong di kafe tapi ingat kebaikan daripada nongkrong di masjid tapi ingat maksiat kemudian dipakai. Itu tambah rusak. Ya. Orang itu kalau mau ingat kebaikan harusnya nongkrong di tempat yang baik, nongkrongnya sama orang-orang yang baik. Nongkrong di tempat orang-orang soleh. Kalau kita berteman dengan orang soleh, duduk di tempat yang baik, obrolannya pasti kebaikan. Lah kalau nongkrongnya di kafe, ya, kafe mana yang isinya itu orang-orang soleh? Mana? Ya. Nggak ada. Kalau kafe itu ya tempatnya maksiat. Nggak mungkin nggak. Ya. Orang pacaran nongkrong di kafe. Ini orang pacaran sajalah ya. Kalau namanya pacaran, itu nggak mungkin nggak zina. Nggak mungkin. Zina itu kan maknanya luas. Kata Nabi Muhammad SAW, zina mata itu dengan memandang. Kalau yang namanya pacaran, ya sudahlah. Ya. Apa isinya kalau nggak zina? Zina semua isinya. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya Allah sudah menetapkan atas anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina. Dan zinanya mata dengan memandang. Memandang sesuatu yang diharamkan Allah. Memandang lawan jenis yang tidak halal. Zina kedua telinga adalah mendengar sesuatu yang diharamkan Allah. Lisan juga bisa berzina. Zinanya lisan itu adalah dengan berkata-kata dengan perkataan yang diharamkan. Kemudian tangan bisa berzina. Dan zinanya adalah menyentuh sesuatu yang diharamkan. Kaki juga bisa berzina. Zinanya kaki adalah ayunan langkah ke tempat yang haram. Hati itulah yang berkeinginan dan berangan-angan. Sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya. Kalau namanya pacaran, itu tinggal bertemu dua kemaluan saja yang belum. Ya. Bahkan banyak yang sudah. Ya. Coba baca berita tentang kegiatan esek-esek bebas. Ya. Hamil di luar nikah. Berangkatnya dari pacaran. Ya. Dan kafe besar, klub malam, itu jelas tempatnya yang seperti itu. Di sana itu tempatnya zina, miras, narkotika, lengkap sudah. Ya. Lengkap sudah. Sedangkan kafe-kafe emperan, kafe-kafe kaki lima, kafe yang ecek-ecek, itu saja isinya anak pacaran semua. Apalagi klub malam. Itu loh. Apalagi ini sudah deket dengan bulan Ramadan. Kalau konsep si Gondes itu dipakai, ya, lebih baik nongkrong di kafe tapi ingat kebaikan daripada nongkrong di masjid tapi ingat maksiat. Nanti klub malam itu di bulan Ramadan lebih ramai dari masjid. Mereka berpikir lebih baik nongkrong di kafe tapi ingat sholat, ingat baca Quran. Ya. Tapi cuma ingat. Nongkrong di kafe, ingat masjid, ingat sholat, ingat baca Quran. Tapi nggak dikerjakan. Cuma ingat. Itu konsep si Gondes yang sesat dan menyesatkan ya. Mudah-mudahan si Gondes ini cepat waras dan jamaahnya bisa mikir yang sehat ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.